Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, serta adik-adikku yang terkasih. Selamat bertemu kembali bersama saya Pater Clemens Hayon SVD dari KKI Unasangta Den Haag. Sebelum mendengarkan firman Tuhan minggu ini, mari kita bersama awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, tanamkanlah dalam diri kami kesadaran untuk menjadi warga negara dan warga gereja yang baik. Semoga sabda Yesus Putramu hari ini mendorong kami untuk berbakti kepada negara, apa yang wajib dibaktikan kepada negara, dan kepada gereja apa yang wajib dibaktikan kepada gereja, serta tetap melayani dikau dan sesama demi Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari serta adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Persekongkolan, permufakatan untuk menjatuhkan reputasi seseorang, upaya licik untuk menjebak orang guna dijadikan alasan untuk menyingkirkan dan menghukumnya, bukan cuma terjadi di zaman kita. Itu sudah ada sejak adanya manusia, karena setiap orang dan kelompok mempunyai agenda dan kepentingan tertentu. Bila ada kesamaan target, kesamaan kelompok sasar dan tujuan,
maka kelompok-kelompok dan orang-orang itu yang sebelumnya berseberangan bisa bersatu. Hal itu juga terjadi di masa Yesus, sebagaimana kita dengarkan dalam Injil tadi. Bukan cuma Matius, tapi juga Markus dan Lukas menuliskan hal yang sama dari orang-orang Farisi bersama orang-orang Herodian untuk menjerat Yesus dengan mengajukan pertanyaan jebakan guna mempersalahkannya. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Demikian pertanyaan jebakan yang mereka ajukan. Kita tahu kedua kelompok ini. Orang-orang Farisi adalah kelompok Yahudi yang saleh, yang mengetahui hukum Taurat serta secara ketat melaksanakannya. Mereka melihat pendudukan Romawi sebagai hukuman dari Tuhan dan menginginkan kemerdekaan orang-orang Yahudi. Bagi mereka, membayar pajak kepada kaisar sama saja dengan mengkhianati Tuhan dan bekerja sama dengan penjajah. Sedangkan orang-orang Herodian adalah kelompok pengikut Herodes. Mereka senang dengan penjajah Romawi beserta hukumnya. Para Herodian ingin memulihkan bekas kekaisaran Raja Herodes Agung dan tidak memiliki masalah untuk membuat kesepakatan dengan orang-orang Roma jika itu memuluskan keinginan mereka. Orang-orang Herodian ini berharap agar Yesus mengatakan tidak usah membayar pajak. Sedangkan murid-murid orang Farisi menginginkan agar Yesus mengatakan ya, boleh membayar pajak kepada kaisar. Karena kedua kelompok itu menghendaki agar mereka memiliki argumen untuk menjatuhkan dan menyingkirkan Yesus. Orang-orang Herodian dapat menuduh Yesus melawan orang Romawi, sedangkan orang-orang Farisi bisa menuding Yesus menentang hukum Yahudi. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, maka Yesus meminta mereka menunjukkan mata uang untuk membayar pajak, di mana pada mata uang itu ada gambar dan tulisan kaisar. Sehingga dengan cerdas ia berkata, berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Pertanyaan yang dimaksudkan untuk menjebak Yesus justru dijawab dengan sangat brilian oleh Yesus. Saudara-saudariku, apapun gambar dan tulisan yang dibuat oleh kaisar adalah milik kaisar yang patut diakui, dan apapun yang menjadi gambar Allah adalah milik Allah. Lalu, siapa atau apa yang menjadi gambar Allah? Bukankah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Manusialah yang menjadi gambar Allah. Itu berarti manusia secara utuh adalah milik Tuhan. Keberadaannya yang terdalam, kebebasannya, pribadinya yang unik, kelayakan untuk mencintai, dan dorongannya untuk melayani. Injil yang kita dengar hari ini memanggil dan mengundang kita sebagai orang Kristen untuk berpartisipasi sebagai pengikut Yesus, orang beriman dalam membangun masyarakat yang lebih manusiawi. Injil tidak memberitahu kita secara konkret struktur politik mana yang terbaik untuk suatu negara, wilayah, dan dunia di zaman kita. Kata-kata Yesus dalam Injil ini memberi kita peringatan, baik kepada setiap penguasa besar atau kecil, bahwa kekuatan politik hanya dibenarkan jika itu untuk melayani martabat manusia. Dan kita sebagai warga, sebagai rakyat,
Hendaknya kita tidak cepat termakan arus polarisasi, pengkotakan, pengelompokan. Mari pada minggu misi ini, kita pun menyadari bahwa kita pun terpanggil untuk melaksanakan misi Yesus, yakni membangun kerajaan cinta kasih di tengah masyarakat, menegakkan kebenaran dan damai dengan berkata benar dan bertindak adil, beretika dalam tutur dan berkemanusiaan dalam tindakan, serta saling menghargai karena semua kita berharga di mata Tuhan dan sama-sama adalah gambar Allah. Berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Apa yang bisa kita berikan kepadanya? Jawaban sederhana, yakni melaksanakan apa yang diajarkan dan dihidupi Yesus yang terangkum dalam ajaran cinta kasih. Kasihilah Tuhan di atas segalanya dan sesamamu seperti dirimu sendiri. Cinta Tuhan di atas segalanya berarti tidak berhala dan menjadi hamba kekuasaan, uang dan materi. Mencintai sesama seperti diri sendiri berarti melakukan sepenuhnya dari hati untuk sesama, untuk orang lain, untuk orang kecil, juga di saat pandemi ini. Ada untuk yang lain, menjaga keselamatan dan kenyamanan kelompok yang rentan. Tetap kontak sosial lewat media komunikasi guna memberi support, semangat lewat kata dan tindakan sambil mengikuti protokol kesehatan. Mencintai diri sendiri berarti mendisiplinkan diri dengan melaksanakan pola hidup yang sehat juga pada masa COVID ini. Tidak kecanduan akan hal-hal tertentu serta menjadi pribadi yang senantiasa memancarkan kegembiraan, keteduhan, dan damai. Mari pada minggu misi dalam masa pandemi ini sebisanya kita lakukan dari hati, sepenuh hati, dan dengan hati bagi yang lain. Amin. Saudara dan saudariku, mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudariku, adik-adikku, semua kita dilindungi, dibimbing, usaha dan karya kita, juga keterlibatan kita dalam membangun misi Yesus di dunia ini lewat karya kita masing-masing. Kiranya dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.